Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur telah memasuki hari-hari yang pertama di bulan Juni tahun 2020. Dan pada saat ini kita bersama akan kembali merenungkan firman Tuhan yang telah kita baca sebagaimana dalam teks Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai yang ke-39. Mari dengan penuh kerendahan hati kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Engkau berikan. Biarlah hari-hari kehidupan yang kami jalani senantiasa dalam tuntunan kasih Tuhan Yesus, supaya kami hidup semakin berkenan kepadamu. Maka bentangan firman Tuhan yang telah kami baca, bersama kami akan merenungkannya. Kami memohon pertolongan Roh Kudus-Mu bagi kami, agar dalam segala keterbatasan yang kami miliki, kami sungguh-sungguh mampu menemukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Urapilah hamba-Mu untuk setiap perkataan yang disampaikan, biarlah hanya sungguh-sungguh jadi menurut apa yang Engkau kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita telah membacakan Yohanes pasal 7, ayat ke-37 sampai 39, tema untuk kita renungkan pada saat ini, kehadiran Roh Kudus. Baru saja kita melewati pada tanggal 31 Mei 2020, sebagai bagian dari persekutuan gereja, kita merayakan Hari Pentakosta, yang tentunya membawa kita bersama-sama untuk bersyukur kepada Tuhan, tetapi juga lebih daripada itu, kita patut bersukacita. Mengapa saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, melalui bacaan kita pada malam hari ini, ada dua bagian penting yang dapat kita renungkan bersama. Yang pertama, Roh Kudus telah dikaruniakan Allah bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam Yohanes pasal 14, Tuhan Yesus berjanji kepada para murid-Nya tentang hadirnya sosok seorang penghibur, bahwa janji yang disampaikan oleh Yesus bukanlah sebuah janji kosong. Ketika Yesus berjanji, namun Ia juga menyatakan penggenapannya, bahwa pada saat Ia akan meninggalkan para murid, mereka tidaklah akan benar-benar menjadi sendiri. Hal ini terbukti dalam Kisah Para Rasul pasal 2, ketika peristiwa pencurahan Roh Kudus itu terjadi, membuktikan apa yang Yesus janjikan sungguh-sungguh merupakan sebuah janji yang tergenapi dalam kehidupan para murid pada saat itu, sehingga mereka tidak menjadi sendiri. Demikian pun juga bagi kehidupan kita bersama. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita diingatkan bersama bahwa salah satu buah kebangkitan Kristus yang tertuju kepada orang beriman, kepada Bapak Ibu Saudara dan juga kepada saya, adalah mendatangkan bagi mereka, mendatangkan bagi kita karunia Roh Kudus. Penghibur yang dihadirkan untuk memampukan kita dapat bergerak melanjutkan kehidupan kita, sebab dengan keyakinan bahwa Roh yang hadir itu tidak lain dan tidak bukan adalah Kristus sendiri yang telah bangkit dan yang selalu hadir bersama dengan kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam teks bacaan kita ini pun kita bersama diajak untuk milikilah keinginan dan kemauan pribadi untuk menghadirkan Roh Kudus. Ketika kita merasakan haus, tentu kita mengupayakan supaya ada pelepas untuk rasa haus, rasa dahaga kita. Tetapi itu tidak akan datang dengan sendirinya, sebab harus ada keinginan, harus ada kemauan dari kita untuk mengupayakan apa yang kita butuhkan supaya itu dapat terpenuhi. Tanpa sebuah upaya, tidak akan ada hasil yang baik yang dapat kita alami. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, demikian pula ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus yang kita imani sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dalam kesungguhan kita sebagai orang-orang beriman, maka kita pun akan menerima Roh Kudus. Artinya, hanya kalau kita telah mengenal Yesus, maka kita akan benar-benar mengenal Roh Kudus.
Jadi, pada bagian yang kedua ini, sangat penting untuk kita bersama, saya dan saudara-saudara, memiliki kemauan, memiliki keinginan pada diri untuk senantiasa meminta kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Artinya, kita harus mau belajar untuk membuka diri kita, menyadari bahwa kita terbatas, karenanya kita akan senantiasa mengundang Roh Kudus dalam kehidupan kita untuk menuntun, membimbing, dan menolong hidup kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang terjadi dalam hidup kita kemudian, sebagaimana kita renungkan bagian teks firman Tuhan ini, ketika kita hidup di dalam Tuhan dan Roh Kudus sungguh-sungguh berdiam dalam kehidupan kita, maka kita akan memperoleh kemampuan-kemampuan untuk memahami kehendak Allah. Bahkan kita juga akan menemukan kekuatan yang bersumber daripada kehadiran Roh itu untuk kita dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Oleh karenanya, kita patut untuk senantiasa bersyukur atas cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kita, bahwa Ia hadir melalui kehadiran Roh-Nya, sehingga kita tidak lagi menjadi sendiri, tetapi kita pun diperlengkapi untuk dapat melakukan segala sesuatu yang menjadi kehendak-Nya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan sia-siakan kesempatan kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ia telah hadir dalam kehidupan kita, tetapi supaya kita lebih sungguh merasakan kuasa-Nya, kita harus senantiasa mau untuk mengundangnya hadir dalam kehidupan kita. Rasakanlah senantiasa kehadiran kuasa Roh Kudus yang begitu amat besar kuasa-Nya, memampukan kita di dalam menjalani setiap keadaan hidup kita, kini, esok, dan selanjutnya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita berdoa syukur untuk firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Tuhan Allah Bapa di sorga, biarlah kehadiran kuasa Roh-Mu senantiasa memampukan kehidupan kami untuk dapat terus melakukan kehendak-Mu, sehingga hidup kami menjadi berkat di dalam menyatakan kemuliaan bagi nama Tuhan dan menyatakan cinta kasih Tuhan bagi kehidupan sesama. Lembutkanlah hati kami senantiasa dan alirkanlah Roh-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga ketika kami dipenuhi oleh kuasa Roh-Mu, kami dapat sungguh-sungguh terus melanjutkan kehidupan dengan yakin percaya bahwa Allah tetap bersama, berdiam dalam kehidupan kami. Amin.